Hai, ketemu lagi. Kali ini Nora Martin lagi ada di klinik Biomedika dan ini adalah jadwal buat ronsen gigi, yaitu ronsen panoramik dan sepalometri. Hasilnya dulu 10 menit baru bisa. Dari di dalam tuh nggak boleh bawa kamera, jadi nggak bisa record. Hasilnya udah keluar. Kita lanjutin di sini, soalnya tadi di klinik kamera full bed. Jadi ini hasilnya udah keluar. Tadi nunggu sekitar 10 menit, jadi bisa langsung jadi ya. Ada dua ronsen, jadi yang satu ini panoramik sama cephalometric. Panoramiknya kayak gini, sama yang ini yang cephalometric dari samping ya. Jadi kurang lebih pas di dalam itu nggak boleh ada anting, ikat rambut atau apapun yang dari logam. Jadi usahakan sebelum masuk dilepas aja dulu. Jadi dari dokter itu ada surat rujukan untuk ronsen ini. Untuk masing-masing harganya 240.000. Jadi untuk dua ronsen ini 480. Prosesnya tadi untuk yang panoramik itu kita kayak disuruh gigit, alatnya itu ada yang kita gigit, lalu nanti dia muter begini, nggak sampai 2 menit. Kalau untuk yang cephalometric ini dari samping, tadi ada yang dipasang di lubang telinga sama yang pas di hidung sini, sampai dia jalan dari samping gitu. Nah, ini adalah kunjungan kedua aku di Lim Klinik dan hari ini mau dengerin penjelasan dari dokter gimana hasil ronsen yang kemarin sekaligus jadwal buat scaling gigi. Jadi ini aku udah hitung, jadi dia itu kita masih bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama tanpa pencabutan, ya tanpa pencabutan ini masih bisa, cuma nanti kemungkinan agak lebih maju sedikit si ininya. Jadi kira-kira misalnya kan gini ya. Nah untuk merapihin ini dia itu harus butuh ruangan dong ya. Nah butuh ruangannya itu nanti dia ini akan lebih lebar, si ini yang lengkung giginya jadi lebar ya. Jadi ke sini ke pinggirnya makin lebar, ke depan juga makin ada sedikit, ke depan pasti sedikit ya. Tapi sebenarnya nggak akan berbeda jauh lah, maksudnya sama profil yang sekarang harusnya ya, kurang lebih. Jadi nanti hasilnya akan kayak gini profilnya ya. Sama aja berarti. Jadi rapi tapi ya, yang bawah pun sama ya gitu. Nah kedua
opsinya adalah dicabut. Tapi kalau dicabut itu harus 4 yang dicabut, ya. Yang dicabut itu ini yang di belakang gigi taring, ya, sama yang ini di belakang gigi taring. Ya, jadi ini kan 6 gigi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di belakang ini akan kita cabut. Tujuannya yang berantakan ini akan kita rapihin ke arah yang kita cabut, jadi dia nggak makin ke depan. Nah nanti sisanya, misalnya ini kan kekurangan ruangannya misalnya sekitar 4 mili nih. Nah ini kan sekitar ada sekitar 7 mili, berarti kan ada masih 3 mili. Nah sisanya itu nanti akan kita manfaatin untuk ini dimundurin ke belakang, kayak gitu. Ini sama kayak gitu juga. Nah tergantung nanti mau pilihnya yang gimana. Mau sih biar bisa mundur, lebih mundur. Berarti dengan pencabutan ya kalau kayak gitu ya. Langsung sekaligus Mbak atau si kanan dulu kiri dulu? Idealnya sih kanan dulu baru kiri gitu. Ya, nggak bisa barengan deh. Tapi sebenarnya ya bisa aja, nggak ada larangan juga kalau mau langsung dicabut empat-empatnya. Katanya nggak bisa makan atau apa itu ya? Cuman makannya ya agak susah aja sih, pasti minimal 3 hari lah. Jadi kalau misalnya kanan dulu kan nanti bisa ngunyahnya kiri, nanti cabut kiri bisa ngunyahnya kanan gitu kan istilahnya. Tapi cabut dua-duanya pun ya paling 3 hari. 3 hari susah makan ya. Agak nggak enak gitu. Sebenarnya sih agak serem dicabut giginya itu kalau misalkan bisa 4 sekaligus kan sakitnya kan cuma barengan. Boleh. Kalau nanti kanan dulu kiri dulu kan kayaknya serem gitu. Boleh kalau emang mau boleh langsung kedua-duanya. Tapi sebenarnya ngunyah nggak bermasalah kan misalnya aku pakai buat ngunyah. Sebenarnya bisa sih ngunyah, tapi ya ngunyahnya paling pakai yang kita kan sebenarnya ngunyah kan pakai gigi belakang. Cuman sebenarnya gigi ini itu masih termasuk gigi belakang gitu. Jadi yang ngunyahnya agak susah aja gitu. Jadi ngunyahnya kita pakai gigi yang belakang ini yang kita manfaatin. Ya, ada kemungkinan bengkak atau enggak itu? Kemungkinan bengkak itu ya selalu ada, tergantung dengan tingkat kesulitan pencabutan giginya nanti ya. Kalau misalnya nggak susah itu biasa sih nggak ada bengkak sih. Tapi biasanya nggak sampai 1 minggu ya? Nggak. Kalau ini sih paling 2-3 hari paling lama. Cuman yang namanya gigi bekas dicabut kan berarti kan ada bekas perlukaan. Nah itu yang biasanya rasanya agak nggak nyaman. Gitu. Tapi nanti kita biasa akan bantu dengan obat. Jadi rasa sakit itu biasanya sih bisa inilah ya, nggak terlalu sakit lah, sedikit karena kan kita minum obat gitu. Oke. Ini di sini kelihatan ya ada gigi yang ngumpet ya. Ini namanya gigi bungsu. Ya, gigi bungsu. Ini giginya udah tiduran ya posisinya. Harusnya kan ini ya kelihatannya berdiri-berdiri. Nah ini itu sangat tiduran sekali. Kemungkinan untuk dia tumbuh juga kayak udah gak mungkin ya. Tapi dia mungkin kalau misalnya waktu dia tumbuh dia mungkin. Tapi malah dia biasanya dorong ke arah depan. Ya dorong ke arah depan. Nah ini biasanya gigi yang depannya nanti kalau misalnya dia ngedorong itu gigi depannya suka jadi sakit karena ketabrak sama dia. Ya ketabrak sama dia nanti yang kita takutin adalah dia nabraknya di bawah. Ya kalau nabraknya di bawah ini udah nggak bisa diselamatin lagi gigi yang ini. Soalnya kan mau kita apain kan? Kalau misalnya dia nabrak di atas, lubangnya di atas nih, kita gigi lubang, nah itu masih bisa kita tambal ya atau kita apa perawatan gitu. Nah ini itu bisa aja dia biasanya jadi sakit nanti dua-duanya jadi harus dicabut kalau misalnya pas lagi jelek-jeleknya nih dia tumbuh gitu. Tapi dia ada kemungkinan tumbuh tetap ada banget kemungkinan tumbuh itu sangat mungkin. Kedua yang dia ini biasanya kita kan nanti cabut nih gigi yang ini ya, yang ini yang kita cabut ya. Nah di saat dia dicabut berarti kan di sini ada ruangan kosong. Nah gigi itu kecenderungan gigi adalah dia itu mengisi ruangan yang kosong. Ya kalau yang gigi sebelah-sebelahnya ini kan kita pegang nih pakai kawat.
Jadi biasa dia akan tetap tegak begini. Cuman kadang gigi yang ini itu suka pas ada ruangan kosong dia suka nyide tuh. Wah ini kayaknya ruangan buat gua nih, nah dia dorong. Yang kita khawatirin adalah saat dia dorong, jadi kita nggak bisa maksimalin si ruangan ini. Misalnya ini 7 mili kan tadi aku bilang, nanti kan kepake buat yang depan 4 mili tuh, tiba-tiba dia dorong. Nah jadi misalnya si 3 milinya jadi keambil sama gigi belakang yang maju ke depan. Padahal kita kan pengennya gigi belakang tetap gigi yang belakang kan tetap stay dong. Stay, jangan kemana-mana supaya kita bisa manfaatin buat yang depan, kita tarikin ke belakang gitu. Nah ini bisa aja kedorong sama dia jadi lebih maju dia ke arah depan gitu, jadi ruangannya nanti habis. Nah yang atas pun sama kayak gitu kejadiannya, bisa aja ya. Kalau misalnya itu nggak kejadian, ya itu bagus berarti ya. Tapi terus nanti setelah selesai nih kawatnya dilepas. Nah kawatnya dilepas itu bisa aja nanti dianya juga tumbuh waktu kawatnya dilepas ya. Jadi itu kayak bom waktu gitu loh, kita nggak pernah tahu dia kapan bakal tumbuh gitu ya. Nah ini nanti di saat dia udah selesai nih kawatnya, dia tumbuh ya kan, dorong dong. Nah ini bisa jadi agak berantakan lagi karena kan dia kan kayak dorong gitu kan, jadi si ininya nih kayak jadi nyempit gitu loh si lengkungnya. Nah ini jadinya bisa aja nanti ada lebih berantakan gitu sedikit gitu. Jadi kalau pasien yang di orto, memang aku lebih menyarankan untuk ini dicabut juga gitu, yang gigi bungsunya ini bisa operasi kecil hitungannya karena dia masih di dalam. Jadi untuk ngeluarin ya otomatis kita harus dibuka lah istilahnya, dibuka supaya dia bisa diambil gitu. Kalau nggak dibuka dia nggak akan bisa diambil karena kan dia masih ada di dalam. Kalau misalnya nih udah selesai pasang kawat gigi baru dia dilakukan operasi kita boleh, mungkin kan bisa ya? Boleh. Cuman ya dengan resiko yang mungkin terjadi, yaitu salah satunya aku tadi bilang yang dia bisa mendorong waktu kita masih ada space. Jadi space kita lebih menyempit atau ya pokoknya istilahnya gigi belakang jadi maju ke depan, padahal kita nggak mengharapkan gigi belakangnya maju ke depan. Tapi kalau oke dengan kemungkinan itu nggak masalah, ini boleh dicabutnya nanti setelah maksudnya sambil jalan kawat gigi kah atau mau pas setelah dicopot kah, itu boleh juga gitu. Yang penting aku udah ngasih tahu kemungkinan yang bisa terjadi dari si gigi yang 4 ini. Kalau misal masih perawatan kawat gigi kan masih bisa bisa juga dicabut gitu. Gimana? Paling yang dicabut yang dibutuhkan Ini dulu ya, 4 ya. Oke. Berarti hari ini kita bersihin karang gigi dulu aja ya. Soalnya karang giginya lumayan banyak banget. Udah pernah dibersihin karang gigi? 2 kali. Duduk kali ya. Tapi yang sekali pernah ngilu itu kenapa ya? Beberapa kali. Biasa memang lebih sensitif kalau orang habis dibersihin karang gigi karena tadinya ketutup karang gigi nih. Pas copot karang giginya dia jadi ngilu biasanya. Tapi biasa semingguan kan ngilu ya. Tolong nyalain kameranya. Ya sebentar ya. Punyanya pakai sebelah sisi. lebih sering ya? Kenapa? Nggak tahu, nyamanin sebelum. Oh, soalnya ya. Yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini dia kotor ya. Ya yang kiri juga kotor sih, cuman lebih ekstrim yang sebelah kanan. Nah ini ya, jadi
kelihatan nggak gusinya merah tuh ya, kayak cincin gitu kan. Nah itu karena dia keiritasi sama si kandung gigi ini gitu, makanya biasanya gusinya jadi gampang berdarah ya. Ini terus dia biasanya tumbuh lagi ke dalam, ke arah dalam gusi. Nah itu yang harus kita bersihin, karena kalau kita nggak bersihin dia terus masuk ke dalam lama-lama gusinya pada turun gitu. Oke. Nah jadi nanti rasanya itu biasanya agak-agak ngilu, plus kadang rasanya agak-agak sakit sedikit karena kan kita harus bersihin yang di dalam gusinya itu. Kemungkinannya bisa berdarah juga ya, tapi berdarah nggak masalah sih, sebentar juga biasanya. Nggak ada ini ya, nggak ada penyakit kelainan darah, gula darah nggak ada, hipertensi nggak ada juga ya. Kita mulai bersihin. Nanti kalau misalnya ada rasa sakit biar aja ya, kita angkat tangan, jangan langsung bersihin. Di depan aja nggak apa-apa. Itu udah tepat. Sebelumnya aku udah pernah scaling gigi 2 kali dan ini adalah yang ketiga kalinya. Kali ini bener-bener nyaman banget, nggak berasa sakit sama sekali, dan setelahnya pun nggak ada ngilu-ngilu atau berdarah. Dan untuk prosesnya kurang lebih selama 1 jam.
ada juga beberapa kondisi ya yang benar-benar biasanya sih rata-rata kalau misalnya gigi geraham udah hilang tuh biasanya gigi gerahamnya hilang, terus gigi belakangnya pengen dimajuin ke depan, jadi kan pergerakannya jauh tuh yang gigi belakangnya. Nah itu kadang bisa jadi goyang juga gigi belakangnya gitu. Itu aja sih biasa yang terjadinya. Oh ini untuk ininya kemarin 8 juta ya, 8 juta sama sekalinya jadi 8,5 ya, 8,5 juta ya. Oke, tanda tangannya di sini ya. Nanti jadi kita sebaiknya memang pemasangannya setelah pencabutan aja ya, soalnya soalnya jadi bisa kita langsung tarik ke belakang, nggak keburu dia ngejebrak ke depan gitu loh. Kan udah ada tuh space-nya, jadi langsung kita tarik ke belakang, baru nanti yang depan sekalian dirapihin gitu. Oke? Lagi yang mau ditanyain? Paling gak ada kan kontak. Kalau sekarang aja juga boleh sih, kalau udah tahu pengennya kapan boleh langsung ini, jadi bisa langsung dikonfirmasi ke dokternya. Untuk pencabutannya 1 giginya 600.000. Jadi 4. Dan Jadi 4 ya. 4 ya. Oke.